Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hapusnya perikatan. Jadi kita membahas secara singkat saja. Nanti ketika ada yang dipertanyakan bisa langsung lewat chat ya, karena kita sistem daring seperti itu. Nah, untuk hapusnya perikatan ini ada beberapa yang seperti kita telah tahu diatur oleh buku ketiga nggih, buku ketiga di KUH Perdata. Nah, yang pertama itu tentu saja dengan pembayaran itu sudah membatalkan suatu perikatan. Nah, kemudian penawaran pembayaran diikuti oleh penyimpanan. Kemudian ada novasi atau kita biasa tahu itu tentang pembaruan utang, kemudian pencampuran utang, pembebasan utang, terus tentu saja karena overmatch, musnahnya barang yang terutang, kemudian kebatalan dan pembatalan perikatan. Kemudian ada syarat-syarat yang membatalkan, dan yang terakhir tentunya ada daluarsa. Kemudian ada beberapa penyebab lain yang menyebabkan perikatan itu sendiri hapus seperti itu. Yang pertama itu berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian. Kemudian meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, misalnya meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa. Yang ketiga itu adalah karena pernyataan pailit dalam perjanjian, suatu perjanjian. Jadi kalau ada pernyataan bangkrut gitu ya, berarti dalam suatu perusahaan itu bangkrut, berarti perikatan itu batal, seperti itu. Adanya syarat yang membatalkan perjanjian tersebut. Nah, kemudian dari unsur-unsur perjanjian ini kita sudah tahu ya, di materi sebelumnya itu ada terdapat pihak sedikitnya ada 2 orang, kemudian adanya persetujuan antara 2 orang tersebut, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai oleh kedua orang tersebut, kemudian memiliki prestasi yang dilaksanakan. Karena dalam perikatan ini pasti ada suatu prestasi dan ada hak dan kewajiban yang harus diselesaikan. Kemudian dapat membentuk perikatan ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan, kemudian memiliki syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian. Seperti itu, banyak asas-asasnya. Kemudian kita langsung saja di pembayaran. Kalau di pembayaran ini telah gimana ya, udah jelas banget ya. Pembayaran yang dimaksud dengan pembayaran itu sendiri adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela dengan dipenuhinya prestasi itu menjadi hapus. Jadi kalau pembayaran itu sudah jelas sekali apabila kita memiliki suatu perikatan dan kita sudah memenuhi dengan salah satunya adalah membayar suatu prestasi tersebut, itu suatu perikatan bisa hapus seperti itu. Kemudian atau biasanya bisa disebut sebagai pelunasan utang, entah itu uang, jasa ataupun barang. Seperti itu. Intinya pemenuhan debitur kepada kreditur, seperti itu, ya. Contohnya itu misalnya perjanjian jual beli sepeda, ya. A membeli sepeda kepada si B. Maka saat si A itu membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan si B, maka si A berarti sudah lunas, ya. Seperti kita itu membeli barang gitu, kalau kita udah ngasih uang, si anunya udah ngasih barang, ya udah itu udah lunas gitu, udah perjanjian jual beli itu udah hapus gitu. Kemudian yang kedua itu secara singkatnya aja ya, yang kedua itu adalah tentang penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau konsinyasi. Nah, ini sudah diatur di pasal 1404 sampai 1412 KUH Perdata. Seperti itu. Nah, kalau ini itu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar hutangnya. Namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepanitraan atau pengadilan negeri setempat. Jadi
penitipannya itu lebih ke pengadilan ya kalau sepaham saya. Kalau misalkan dicontohkan gitu ya, si A punya utang kepada si B, akhirnya si A itu membayar utang kepada si B, tapi si B ini menolak gitu loh, menolak menerima utangnya itu gitu. Dalam kondisi demikian, A bisa menitipkan pembayaran utangnya tersebut melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat yang pembayarannya itu nanti bisa diteruskan kepada si B gitu. Jika menitipkan melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang piutang antara A dan B itu sudah berakhir seperti itu ya. Kemudian mengenai novasi, untuk novasi ini adalah pembaruan utang ya. Untuk pembaruan utang ini itu ada beberapa. Sebelum ada beberapa, pembaruan utang atau novasi itu sendiri adalah persetujuan atau perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat bersamaan timbul perikatan lainnya seperti itu, yang bisa saja menghapuskan perikatan yang lama. Nah, di dalam jalan untuk pembaruan utang ini ada beberapa jenis pembaruan utang atau novasi. Ada novasi objektif, ada novasi subjektif pasif, ada subjektif aktif. Untuk contoh dari novasi itu adalah misalnya si A ini mempunyai hutang 1 juta kepada si B, tapi si A tidak sanggup membayar utangnya. Lalu si B mengatakan bahwa tidak perlu lagi membayar utang 1 juta tersebut, melainkan cukup membayar utang 500.000 saja dan utang dianggap lunas. Dalam perjanjian jenis utang piutang antara A dan B yang sebesar 1 juta itu tadi telah dihapuskan karena adanya perjanjian, ya wes dibayar 500.000 aja nggak apa-apa seperti itu. Jadi ada pembaruan utang gitu ya, tanpa menghapuskan yang lama. Kemudian yang selanjutnya itu ada perjumpaan utang atau kompensasi. Nah, jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara keduanya itu suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut. Gimana sih cara jenis memahaminya? Yang intinya masing-masing dengan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara kreditur dan debitur. Misalnya A itu mempunyai utang kepada si B 500 ya. Tapi pada saat yang sama si B ternyata juga punya utang kepada si A 500.000. Dalam hal tersebut maka masing-masing ini dianggap impas atau perjanjian dianggap berakhir. Paham gak? Contohnya aku dan kamu mempunyai utang gitu ya. Ternyata aku utang ke kamu 20.000 dan kamu masih membawa uangku 20.000. Jadi hubungan utang piutang ini dianggap impas gitu. Oke, paham? Kemudian pencampuran utang. Untuk pencampuran utang ini sendiri adalah pencampuran ini kedudukannya sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Jadi ini tuh kedudukan sebagai kreditur dan debiturnya itu jadi satu gitu loh kalau pencampuran utang, karena ya si berutang ya yang membayar utang gitu. Jadi misalnya si A punya utang si B, ternyata karena berjodoh A akhirnya menikah dengan B. Dalam kondisi demikian maka terjadilah pencampuran utang karena si A dan B telah terjadi suatu persatuan harta kawin akibat perkawinan, padahal dulunya itu mempunyai utang kepada si B. Seperti itu. Jadi pencampurannya itu kalau yang contoh ini dikarenakan perkawinan seperti itu deh. Kemudian pembebasan utang. Kalau pembebasan utang ini ya kita memahaminya enak banget ya.
karena pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Ya contohnya kamu memiliki utang kepada aku sebanyak 1 juta gitu ya, tapi aku bilang ya udah deh nggak apa-apa gitu, nggak usah dibayar nggak apa-apa gitu. Itu namanya pembebasan utang dan itu sah, dan itu adalah salah satu pembatalan perikatan ya. Itu sudah diatur di KUH Perdata seperti itu. Kemudian musnahnya barang yang terutang itu hilangnya, tentunya selain musnah atau hilangnya barang tersebut menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Aduh gimana ini ya, intinya ini itu seperti kayak yang di di materi sebelumnya gitu. Musnahnya barang tersebut itu bukan karena kelalaian debitur, kemudian debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur seperti itu. Itu adalah syaratnya, guys. Syaratnya ada 2 itu tadi. Musnahnya barang itu bukan karena kelalaian debitur, kemudian debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur seperti itu, guys. Karena biasanya karena itu sih, karena ya kayak gempa bumi kayak apa gitu ya, berarti karena alam seperti itu ya, alami gitu, karena musibah gitu. Terus kemudian pembatalan dan kebatalan perjanjian. Yang dimaksud batal demi hukum itu adalah suatu perjanjian itu dapat dibatalkan gitu ya. Kalau secara ringkasnya itu adalah gimana ya, tidak ada suatu perikatan yang dilahirkan darinya gitu. Gimana ya, langsung ke contoh aja ya. Mungkin contohnya itu suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa gitu nggih, belum cakap hukum. Berarti perjanjian tersebut dimintakan pembatalan melalui pengadilan, dan saat dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian tersebut pun berakhir. Contohnya ketika anak kecil itu beli beli motor gitu ya udah, itu kan kalau beli motor kan harusnya kan orang dewasa melalui identitas yang telah diminta oleh biasanya dealer kayak gitu ya. Jadi kalau si anak kecil ini beli gitu karena dia belum cakap, belum dewasa gitu, itu sudah batal demi hukum. Karena kita tahu syarat dari perikatan itu salah satunya adalah cakap hukum. Ya wis coba lah. Kemudian berlakunya syarat batal, artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal ini bisa dimisalkan apabila perjanjian yang dibuat itu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, itu bisa sama dengan batal demi hukum. Kemudian ada lewat waktu atau daluarsa. Menurut KUH Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Ya namanya daluarsa ya lewat waktu itu tadi gitu. Ya insya Allah sudah itu saja. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui chat, dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.